Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan praise and worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Kita masuk ke tahtanya yang kudus. Kita bawa hati kita. Kita bawa korban syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita bawa, kita beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah ya Tuhan pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur Tuhan. Kami datang, kami bawa, kami persembahkan sebagai korban yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami juga bawa hati kami, hidup kami pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Jamah kami, lawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik ya. Tadi malam ada Kota Batu hujan deras ya. Jadi karena itu tadi malam itu saya juga langsung cek. Pagi ini hujan enggak? Dan ternyata itu sekitar jam setengah 8, jam 8 sampai jam 9 itu prediksinya hujan. Terus waduh gimana ini untuk besok pagi itu kan jemaat-jemaat ada kesulitan nggak untuk bisa datang ke tempat ini. Tapi bahkan dengan yang kita tidak pikirkan pun Tuhan tetap menyertai kita.
Mungkin dalam minggu-minggu ini kita punya beban berat, merasa capek dengan kehidupan kita. Kita mau isi ulang lagi roh kita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Bila ku buta, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dengan pujian ini, bila kami buka mata kami Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku, mari kita bangkit berdiri, mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saya mau menyembah-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Bebaskan roh-Mu supaya sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
menyembah-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami siap untuk menaikkan, meninggikan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Ada sukacita, amin. Yang sampai pada hari ini merasa selalu diberkati Tuhan, dilambaikan tangannya. Iya. Saya yakin semuanya pasti disertai Tuhan, amin. Kita naikkan puji, kita naikkan Yesus jalan kebenaran. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus katakan, aku percaya
Sama-sama katakan. Kekal. Oke, kemuliaan bagi Tuhan. Kita sama-sama percaya kalau Tuhan itu adalah jalan kebenaran bagi kita semua. Kita naikkan sekali lagi, nyanyi Glory. Semua kita tepuk tangan di atas kepala kita. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia jika kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Berdoa bagi Tuhan. Biarlah musik yang memuji Tuhan. Dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kita menaikkan pujian. Ku hidup bagimu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi pedoman hidup bagi kita. Dan biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Yesus
Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau naikkan pujian dari awal. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu Kau, anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa, kasih yang tak terbatas buat kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat Engkau Allah yang benar, yang selalu memimpin kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami dalam minggu ini ya Tuhan. Dan kami boleh berkumpul, berada di tempat ini untuk bersekutu bersama, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Begitu banyak hal yang kami alami dalam minggu-minggu ini. Kalau kami berjalan dengan kekuatan kami Tuhan, semua kami tidak akan mampu untuk melewatinya ya Tuhan. Namun karena kasih-Mu Engkau menyertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Dan hanya ucapan syukur yang kami boleh naikkan ke depan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar dan sungguh sangat besar. Engkau benar dan Engkaulah kebenaran itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim penyembahan yang sudah melayani kita pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami semua untuk menyembahkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah Tuhan mau berbicara bagi setiap kami. Tegur kami karena Engkau mengasihi kami. Kami mau hancurkan segala kuasa-kuasa iblis yang ingin sekali mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu. Kami hancurkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dan biarlah otoritas kuasa Allah yang menguasai kami saat ini. Hamba yang berbicara juga Tuhan, Engkau berikan hamba hikmah, pengertian hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih buat tim praise and worship. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu buat kita, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Banyak orang yang gugur di tengah perjalanan, tereliminasi. Bukan Tuhan enggak sengaja. Tapi Tuhan lihat komitmen setiap kita, keteguhan hati, komitmen, ketetapan hati bagi kita, itu Tuhan lihat semuanya. Dan segala usaha dan jerih payah kita, firman Tuhan katakan itu tidak akan pernah sia-sia. Kita mungkin capek melayani semua, tapi itu hasilnya kekal. Amin. Kita belum lihat sekarang. Nanti saat penghakiman terakhir baru kita lihat hasilnya di situ. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tetap lakukan yang terbaik. Amin. Hari ini tema kita adalah hidup dalam kebenaran. Tadi sudah kita nyanyikan bahwa Yesus Kristus adalah sang kebenaran sejati. Untuk hidup secara benar, maka harus hidup di dalam Yesus. Itu jelas. Artinya bahwa hidup harus sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Yesus, cara hidup Yesus. Kita saat ini sudah hidup di dalam kebenaran. Itu semua karena kasih-Nya. Kita jadi Kristen, pengikut Kristus. Itu karena pilihan Tuhan, tidak ada yang pernah kebetulan. Namun apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan kebenaran itu? Ini pertanyaan bagi kita semua, termasuk saya. Bacaan kita dari Yohanes 14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes 14, ayat 15. Oke, saya akan bacakan.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayatnya yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Coba slide yang pertama. Sebelumnya saya sangat bersyukur buat tim Multimedia sudah bantu saya buat PowerPoint ini. Saya lulusan informatika tapi karena gak terbiasa main komputer lupa semua. Dan ini Kiki buat sangat cepat dan bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat tim Multimedia. Tersesat, terjebak, tertipu, dan terpuruk. Pertanyaannya, mana yang tidak pernah kita hadapi dalam hidup ini? Atau semua sudah pernah mengalami? Atau sedang mengalami? Kita mungkin pernah tersesat karena berita hoaks. Bukan cuma berita hoaks. Kita mungkin pernah tersesat dengan gosip, omongan orang lain. Kita terjebak dan tertipu. Belanja online, uangnya sudah dikirim, barangnya tidak kunjung tiba. Dan mungkin juga kita dalam situasi yang membuat kita terpuruk. Keempat hal ini kadang kita alami karena kita melakukan hal yang benar. Tapi juga keempat hal ini kadang kita mengalami karena ketidakbenaran setiap kita juga. Ada dua hal. Yaitu tadi, tersesat, terjebak, tertipu, bahkan terpuruk. Atau mungkin ada pula orang yang tidak punya pegangan hidup, imannya. Tidak tahu harus kemana ketika ada masalah. Curhat kepada orang yang salah, dia bisa tersesat. Apalagi sekarang kan ada yang namanya Chat GPT ya. Tinggal masukin aja, saya lagi galau. Solusinya dong itu keluar semua jawabannya. Kadang-kadang menyesatkan karena kita tidak tahu mana yang benar dan harus kepada siapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 4 hal ini merupakan sedikit dari sekian banyak ketika hidup kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak benar, ataupun jangan-jangan kita sendiri yang memiliki ketidakbenaran sehingga kita mengalami keempat hal ini. Next. Bacaan Injil kita berisi
perpisahan dan janji penyertaan. Ini pesan perpisahan dari Yesus kepada muridnya, karena sesaat lagi Yesus tidak bersama dengan mereka, dalam artian akan mengalami jalan penderitaan dan kematian. Kita tahu kalau kita kehilangan seorang sosok figur yang sangat kita agungkan, rasanya ya mau kemana, harus seperti apa ke depannya. Tidak ada yang mengarahkan kehidupan kita. Sama seperti murid saat itu. Perasaan yang sama, murid pun mengalami hal yang demikian. Tetapi di dalam pesan perpisahan Yesus inilah terdapat janji penyertaan yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Apa itu? Ada 4 hal di sini, yaitu penolong, yaitu siapa? Roh kebenaran. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh itu sudah ada di dalam diri kita. Sadar nggak kita? Saya sadarkan kembali bahwa ada roh yang besar, kuasa yang besar ada dalam diri kita. Kenapa yang dikirim roh kebenaran? Bisa jadi tanpa Yesus berada dengan mereka, mereka kemudian goyah, tidak tahu mau kemana, salah langkah, atau mungkin mereka bisa berbalik kepada kehidupannya yang lama, yang tidak terarah kehidupannya dan tidak fokus kepada Tuhan. Itulah sehingga janji yang pertama adalah roh kebenaran agar manusia tidak tersesat. Janji yang kedua, tidak dibiarkan sendiri. Yang kedua adalah Yesus mengatakan kepada mereka, aku tidak akan membiarkanmu sebagai yatim piatu. Artinya meskipun tidak bersama dengan Yesus, mereka tidak sendirian. Pesan perpisahan seolah-olah sangat menyedihkan. Tapi janji penyertaan Tuhan, kamu tidak sendiri. Bukan saya ngomong, ini firman Tuhan. Allah yang besar, yang saat ini yang tidak kita lihat dengan mata telanjang kita, Dia sedang menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Kita begitu khawatir ketika ada masalah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa melihat Yesus, Allah yang besar itu dengan mata telanjang kita. Namun percayalah, saat ini dengan mata iman kita, Dia ada di sini. Amin. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan berdiam dalam diri kita. Yesus mengatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, menyatu. Siapa yang mau lawan kita? Setan dablek pun gak berani seperti itu. Yesus berdiam dalam diri saudara. Sadar nggak kita? Berarti Yesus berdiam di dalam kuasa rohnya, di dalam kehidupan kita. Kesannya boleh berpisah, tapi janji Tuhan tidak pernah terpisah. Dan yang keempat, ini yang menjadi spesifik lagi, yaitu hidup dalam kasih Allah. Barang siapa mengasihi aku dan melakukan perintahku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Artinya Yesus mau mengatakan, hidup kalian ada di dalam kasihku. Ini pesan perpisahan dan jadi penyertaan kepada para murid supaya mereka tidak tersesat, tidak terjebak, tidak tertipu, atau bahkan terpuruk dengan situasi yang mungkin saja makin menjauhkan mereka daripada Tuhan. Kasih Allah selalu menyertai, menaungi, bahkan menjadikan hidup mereka ada dalam kebenaran. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita punya pengalaman seperti ini.
janji ini, 4 janji ini berlaku untuk kita semua. Amin. Kita boleh jatuh bangun, namun kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai saat itu bukan kasih Tuhan. Apa kekuatan kita sehingga kita bisa ada di sini? Apa yang menjadi kehebatan kita sehingga kita bisa ada di sini? Semua karena anugerah Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran. Itu tinggal jalani. Jangan keluar dari kebenaran itu. Kalau kita berani keluar dari kebenaran itu, 4 hal tadi yang akan kita alami. Terjebak, tersesat, tertipu, dan terpuruk. Nah, kita akan masuk lebih dalam ke tema. Pertanyaannya, kalau kita sudah hidup dalam kasih, mau apa selanjutnya? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apa yang kita lakukan? Kalau kamu sudah dicintai, apa yang harus dilakukan? Oleh karena kasih hidup dalam kebenaran, terus maunya apa habis itu? Apa selanjutnya? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 2 hal. Yang pertama, ketika oleh karena kasih kita hidup dalam kebenaran, maka Yesus meminta kepada kita semua untuk next. Mengasihi Kristus dengan menuruti perintahnya. Mengasihi Kristus dengan menuruti perintahnya. Diulang 2 kali di situ ada ayatnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21 lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kali Yesus mengulang hal ini. Berarti itu sangat-sangat penting. Apa Yesus kekurangan kasih minta dikasihi? Pertanyaannya, apakah kedua kalimat ini maksudnya adalah menjadi bucin, budak cinta seperti itu? Kamu tahu kan bucin, budak cinta? Kalau kamu cinta sama aku, apa yang aku mau, turutin. Itu tanda seru di belakang itu banyak. Dia nggak sadar berkorban tapi jadi korban. Segalanya soal cinta, tapi ternyata dia nggak dicintai. Ada satu lagu sekuler yang kemarin saya cari-cari dapat juga. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, aku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini? Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Salah. Bucin, budak cinta. Merasa dicintai tapi tidak dicintai. Sudah berkorban, kenapa dia sendiri yang berkorban? Pertanyaannya, apakah Yesus berkata kalau kamu menuruti perintahku berarti kamu mengasihi aku, atau sebaliknya? Apakah berarti kita menjadi bucin, budak cinta, atau seperti apa? Mari kita lihat hubungan antara mengasihi dan menuruti perintah Tuhan Yesus yang dimaksudkan dalam bacaan kita pada hari ini. Next. Hubungan mengasihi dan menuruti perintah. Kasih dalam bacaan kita menggunakan kata agape. Kita sudah tahu semua kata agape dari istilah Yunani yang artinya mengasihi tanpa syarat, unconditional love, menyatakan kasih, ada actionnya di situ, kasih yang bersifat pengorbanan.
Tetapi kata menuruti perintah atau perintah itu berasal dari kata tereo. Yesus mau mengatakan bahwa kasih kepadaku seperti mengasihi tanpa syarat, menyatakan kasih atau love in action, kasih yang bersifat pengorbanan itu, wujud nyatanya adalah ini, tereo. Apa itu tereo? Tereo bukan cuma menuruti perintah. Tereo bukan berarti menuruti. Bukan cuma itu. Tapi kita lihat masih ada di bawahnya. Mematuhi, menaruh perhatian, mengawasi, menyimpan, mempertahankan, memelihara, dan melakukan. Kompleks. Bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita. Jadi kasih yang unconditional itu bukan sekedar iya dan iya saja. Kamu cinta aku, iya. Kamu mengasihi aku, iya. Apakah cuma sekedar itu? Tapi ya ini, kita harus menaruh perhatian, mematuhi, mengawasi, dan semua yang ditulis di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat hubungan antara agape dan tereo ini, sebenarnya mau mengatakan kepada kita juga harus bucin kepada Kristus. Bukan sebagai budak cinta, tapi bucin sebagai buktikan cintamu. Next. Cinta butuh bukti enggak? Saudara cinta kepada pasangan butuh bukti enggak? Cinta kepada teman-teman sepelayanan butuh bukti enggak? Cinta kepada gereja butuh bukti enggak? Cinta kepada Tuhan Yesus siap membuktikannya? Bucin, buktikan cinta. Apa yang dimaksud ketika kita menghidupi kasih dan kemudian membuktikan cinta dengan mematuhi, memelihara, mengawasi, bahkan juga menaruh perhatian apa yang benar di dalam Tuhan. Bucin, buktikan cinta. Bagaimana kita membuktikannya? Cinta harus berlogika, logika harus pakai cinta. Yang baru-baru pacaran mungkin sedang-sedang mengerti. Ada Maria, dengan Suga. Tidak apa-apa. Kita berkumpul di komunitas yang tepat. Anak-anak muda kita harus dibawa ke hal-hal yang benar. Satu hal yang luar biasa. Akrab dengan orang tua itu mantap itu. Dibawa ke gereja biar saling kenal dengan teman-teman. Kita saling mengawasi. Tak bisa 24 jam bersama, tapi minimal kita ingat dalam doa. Karena berapa bulan yang lalu kan kita bahas tentang keluarga. Kita membangun keluarga ilahi. Bagaimana kita bisa membimbing dan mengawasi. Kembali, cinta harus berlogika, logika harus pakai cinta. Oke, kita sudah hidup di dalam cinta, di dalam kasih. Walaupun kadang-kadang cinta itu tak ada logika, kata Agnes Monica. Sebenarnya bukan cinta tidak ada logika. Orang yang hidup di dalam cinta yang kadang kehilangan logikanya, tidak pakai logika. Makanya muncul istilah-istilah dunia saya akan milik berdua, yang lain kontra, kalau lagi bersama. Tai kucing rasa coklat, waduh saya gak pernah rasa. Yang mau dikatakan adalah menuruti perintah Tuhan itu menjadi logika iman kita, pengertian iman kita. Dan karena kita mengikuti Tuhan, disitulah kita belajar untuk mencintai.
Kita sudah lama ikut Tuhan. Cinta nggak sama Tuhan? Ikan. Cinta membuat kita hidup bertanggung jawab, bukan lepas tangan. Mungkin saat pacaran kita dekat-dekatan, namun ketika dia nggak respon, pisah, kabur. Tapi ketika cinta sudah serius diikat dalam janji yang kudus, itu nggak bisa lagi hidup kayak gitu. Tidak bisa lagi. Hidup kita harus bertanggung jawab, bukan main-main. Komitmen yang kita belajar dalam hidup berjemaah, ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dengan taat dan setia. Pengertian komitmen, sungguh-sungguh dengan taat dan setia. Dan semua keputusan yang kita ambil itu tidak pernah main-main. Tuhan lihat semuanya. Cinta itu membuat kita patuh karena taat, bukan karena takut. Kita ikut Tuhan karena apa? Takut tidak masuk neraka ya? Atau karena kita mengasihi Dia? Kita ikut Tuhan karena kita takut ya api neraka, atau karena kita mengasihi Tuhan? Kita pelayanan kita takut ya pemimpin, atau karena kita mengasihi Tuhan? Kita mengikuti Tuhan sampai saat ini karena apa? Ketakutan atau apa? Paulus di dalam Kisah Para Rasul dia berani ngomong kepada orang-orang di Athena, mereka kasih makan dewa-dewanya karena takut. Kalau tidak dikasih sesuatu, terjadi bencana. Mereka patuh bukan karena taat, tapi karena takut. Makanya Paulus mengatakan, hei, lewatkanlah zaman kebodohan ini. Karena kasih Allah yang menciptakan dunia, Dia harusnya membuat kita patuh karena taat, bukan karena takut. Bangun motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan. Cinta membuat kita mengawasi diri agar tidak tersesat dan terjebak. Kalau kita mengasihi orang lain, kita mencintai pasangan kita, mencintai anak kita, orang tua kita, apakah kita akan mengejarkan mereka untuk sesat hidupnya? Tentu tidak. Nanti kalau temanmu tampar pipi kananmu, tonjok pipi kananmu. Jangan cuma tonjok, balas dengan tendangan. Apakah seperti itu? Kita mengajarkan yang sesat, alih-alih kita mencintai. Apakah benar? Cinta yang dibuktikan dengan menuruti perintah Tuhan mengajak kita untuk mengawasi diri kita agar tidak tersesat. Mengawasi, artinya sejak kita masih bernafas, kita harus tetap mengawasi semua gerak-gerik pikiran kita, mata kita, mulut kita, tingkah laku kita. Cinta membuat kita beradab, bukan? Ya, kita jawab sendiri. Kita tahu bagaimana memperlakukan orang lain, memperlakukan mereka yang berlawanan jenis dengan kita. Kita tahu bagaimana menempatkan dan menghargai perempuan, menghargai laki-laki, menghargai pemimpin, menghargai teman-teman sepelayanan, menghargai teman-teman, anak-anak kita. Kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik, dengan tidak melakukan pelecehan, dan sebagainya. Masih banyak. Karena cinta membuat kita beradab, bukan sebaliknya. Itu yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Yang terakhir, cinta membuat kita mempertahankan kebenaran, bukan memanipulasinya. Kita memilih bohong alih-alih katanya mencintai. Tapi begitu kebohongan itu terbongkar,
cinta itu hilang semua. Orang sudah mulai hilang kepercayaan akan diri kita. Kebenaran benar tertolak di belakang dengan kebohongan, penipuan. Disinilah firman Tuhan yang pertama mengajarkan kepada kita, kalau kamu mengasihi Tuhan, turuti perintahnya, bukan dalam arti menjadi budak cinta, tetapi buktikan cinta itu dengan benar, dengan tepat, dengan baik, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau kasih membuat kita hidup dalam kebenaran, maka tugas kita adalah tugas kita adalah melakukan yang benar. Ini dikatakan berjuang melakukan yang benar di dalam 1 Petrus 3 ayat 13, nanti baca di rumah. Untuk jadi orang benar sulit apa enggak? Di sini katanya orang benar lebih banyak mengalah, sengsara dan melangsa. Ini katanya seperti itu. Orang benar nih Pak, sabar, harus mengalah. Namun akhir-akhirnya sengsara dan melangsa. Orang yang paling banyak musuh adalah orang benar. Kamu kok nggak kasih aku contekan waktu ujian? Nggak bestie kita, nggak sahabat kita. Disuruh nyogok nggak mau, nggak jadi kan? Nggak bisa naik jabatan, suci lo. Ayolah kalau korupsi ya berjamaah. Kalau banyak orang kan lebih mantap. Jangan sendiri-sendiri, biar nanti yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Orang licik lebih mujur dibandingkan orang benar. Katanya seperti itu. Saya orang benar nih, tapi kenapa kok dia lebih mujur? Ada selepet sana, selepet sini, seperti ular menggeliat. Dalam bahasa Inggris dikatakan bad things happen to good people. Kemalangan yang menimpa orang benar. Maka dari itu firman Tuhan dalam 1 Petrus ini mau menegaskan kepada kita, kadangkala kita berhadapan seperti ini. Next. Menderita karena perbuatan jahat yang kita lakukan dan menderita karena kebenaran. Kita benar tapi ternyata kok hidupnya menderita. Pernah mengalami itu teman-teman? Maaf, kirain di image. Pernah mengalami itu? Maka dari itu Petrus mengatakan hal ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Apa maksudnya? Sama sekali ayat ini bukan mau menegaskan atau menggabungkan suatu penderitaan. Karena tidak ada orang yang mau untuk menderita. Benar ya? Dan Tuhan juga tidak mau manusia menderita terus-menerus, makanya Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Tetapi kenapa Petrus mengatakan hal ini? Yang pertama, jangan bangga ketika menderita karena kesalahan dan melakukan dosa. Dan jangan bangga juga karena dosa kita mendapatkan kemujuran. Yang kedua, jangan sesali dan putus asa ketika oleh karena melakukan yang benar, hidupnya harus menderita. Hidup kita belum selesai.
Jangan pernah sesali kalau kita menderita karena kebenaran. Sulit, tapi kan harus berjuang untuk berbuat baik. Jatuh bangun, tapi kan harus berjuang. Namun kalau kehendak Tuhan kita harus menderita karena kebenaran, selanjutnya apa? Tuhan tidak tinggal diam, dan Dia berdaulat untuk menuntun kita melewati penderitaan itu. Amin. Inilah yang mau dikatakan kepada kita. Oleh karena kasih-Nya kita hidup di dalam kebenaran. Karena itu perjuangkan kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran. Perjuangkan kebenaran sekalipun resikonya adalah sebuah penderitaan. Pertahankan kebenaran sekalipun resikonya mungkin akan menggoyahkan apa yang telah kita bangun selama ini. Tapi ingat, Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran itu bukan cuma tindakan, tapi juga warisan. Kita bertindak benar, siapa yang lihat? Orang sekitar, anak cucu kita, tetangga kita, generasi seterusnya. Maka itu Yesus mengatakan roh kebenaran yang sudah ditaruh dalam kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat dan akhirnya menyesatkan orang lain. Kesimpulan, kasih Kristus selalu menuntun hidup kita dalam kebenaran. Hiduplah dalam hikmat dan kebenaran Tuhan, karena itu akan menghindarkan kita dari kesesatan, jebakan, tipu daya, dan keterpurukan. Amin. Selamat hidup benar. Mari kita sama-sama memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita, karena Allah kebenaran itu sedang ada bersama-sama dengan kita. Jadi jemaat yang disebati jangan pura-pura nggak tahu, karena ada Tuhan di sini. Amin. Saya berbicara bukan juga sudah sempurna, namun harus disampaikan agar kita sama-sama berproses ria di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang teman-teman pemain musik. Yesus kau Dunia tak bisa
menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup lagi, matamu tetap memandangku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah roh kebenaran itu terus berbicara dalam hati kami, terus menuntun kehidupan kami Tuhan Yesus, menyertai kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dan jadikan kami sempurna Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita semua hidup dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Ibu Vera yang hari ini tidak ada. Oke. Oh ada, maaf. Ada di sekolah minggu. Ya, selamat ulang tahun di kemarin di hari Jumat tanggal 26 Januari Ibu Vera berulang tahun. Dan damai sejahtera dan kesehatan, sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi. Dan juga nanti sore ada ibadah tukar mimbar ya di GMII Tesalonika di Sanggokerto gang berapa itu ya? Gang 3 jam 3 ya, oke. Jam 3 untuk remaja pemuda dan juga bagi Bapak Ibu saudari yang masih berjiwa muda, monggo silakan boleh bergabung. Ada pelayanan tukar mimbar di sana. Dan juga kesan kita akan adakan di hari Kamis di tempat ini karena bertepatan dengan ulang tahun gereja kita yang ke-9. Kita akan mengadakan kelompok saling memperhatikan di tempat ini jam 6:30 malam di awal bulan depan. Juga ada doa malam di Pastori jam 6:30 malam. Monggo Bapak Ibu Saudari yang mau terlibat dalam doa di tempat kami jam 6:30 malam. Juga apa lagi ya? Informasi yang lain tidak ada lagi? Oh, itu ada ditayangkan. Jemaat Sun Image hari Sabtu di tempat ini. Ya, Image hari Sabtu ya. Di tempat ini ada minggu depan. Dan boleh ditayangkan ada laporan keuangan kita. Baik, ini harus di print out. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat semua dukungan, semua persembahan yang dipersembahkan untuk pelayanan kita di kota ini. Puji Tuhan kita di tahun 2023 kita tercukupi dari semua kebutuhan pelayanan kita dan luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, terima kasih dan tetap menabur untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya ketika kita menabur untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memperhatikan hidup kita.
Dan sebentar kita akan berdoa juga untuk persembahan kita. Mari kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita, nanti selesai ibadah kita bisa memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur kalau firman Tuhan kembali mengajarkan kami untuk kami harus tinggal dan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami, sebentar juga kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, apa yang kami tabur itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur lalu ibadah kita pagi hari ini kembali Tuhan menguatkan hati kita, Tuhan menegur kita, Tuhan memberikan kita pencerahan agar kita terus tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita akan terus berdoa bagi bangsa dan kota ini. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu, karena tercinta. Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu, karena tercinta. terima kasih Tuhan. Indonesia, Supaya terus melawat bangsa ini ya Tuhan. Amin. penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama kita berdoa bagi kota Batu, kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Kota Batu, Amin. Kami berdiri di tengah kota ini Tuhan. Kami membawa kota ini. Biarlah kota ini terus dijamah dilawat oleh Tuhan. terjadikan perbuatan Kota Batu. Katakan hanya nama-Mu, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan Sekali lagi ditinggikan. dengan iman kita berkata, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas kota Batu. Amin. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa dan kota ini Tuhan terus dilawat oleh Engkau. Biarlah bangsa dan kota ini terus dijamah oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya ada kemenangan terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dipakai oleh Engkau di tengah-tengah kota dan bangsa ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup taat di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Maka hidup kami akan terus diangkat oleh Tuhan. Kami akan terus naik. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Mereka yang ada dalam pergumulan hidup. Tuhan, Hamba berdoa, biarlah pagi hari ini mereka mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan yang sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan yang sudah menguatkannya, yang jatuh Tuhan yang sudah mengangkatnya, yang membutuhkan jawaban dari Tuhan pagi hari ini. Mereka sudah mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan pulang
dan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, jika pagi hari ini engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Allah tidak akan pernah berbohong. Dia akan selalu menepati janji-janjimu dalam hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala usaha-usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.